Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu mari kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulai ini. Jadi kita akan membahas tentang Ummu Aiman, budak Nabi dan pengasuhnya. Namanya adalah Barokah bin Salabah bin Amru bin Hisan bin Malik bin Salma bin Amru bin Numah al-Habasyiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi wanita ini dari ayah beliau, dan Ummu Aiman senantiasa mengasuh Rasulullah hingga dewasa. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Beliau memerdekakan Ummu Aiman yang kemudian dinikahi oleh Ubaidullah bin Haris al-Khazraji. Darinya lah ia melahirkan Aiman, yang pada gilirannya ikut berhijrah dan berjihad, bahkan syahid tak kala perang Hunain. Nabi SAW selalu memuliakan Ummu Aiman. Beliau sering mengunjunginya dan memanggilnya dengan kata, "Wahai ibu," beliau bersabda. Beliau dalam kurung Ummu Aiman termasuk ahli baitku. Beliau juga bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku." Ummu Aiman senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan lemah lembut terhadap beliau. Setelah datangnya masa kenabian, beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah menikahi Ummu Aiman." Akhirnya Zaid bin Haritsah menikahinya pada malam ketika ia diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya. Akhirnya Ummu Aiman melahirkan Usamah bin Zaid, buah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, Ummu Aiman termasuk wanita yang berhijrah angkatan pertama. Ummu Aiman berhijrah di jalan Allah dengan berjalan tanpa membawa bekal. Pada saat hari yang sangat panas, sementara ia sedang melakukan puasa, ia sangat kehausan. Tiba-tiba ada ember di atasnya yang menjulur dari langit dengan tali berwarna putih. Lalu Ummu Aiman meminum air yang di dalamnya hingga kenyang. Ummu Aiman berkata, "Saya tidak pernah lagi merasakan haus sesudah itu. Sungguh, saya biasa menghadapi rasa haus dengan puasa di siang hari. Namun kemudian aku tidak merasakan haus lagi setelah minum air tersebut. Meskipun aku puasa pada siang hari yang panas, aku tetap tidak merasakan haus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut kepadanya dan terkadang mengajaknya bercanda karena ia seperti ibunya sendiri. Telah diriwayatkan bahwa suatu ketika ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bawalah dalam kurung ajaklah aku." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan membawamu di atas anak unta." Ummu Aiman berkata, "Anak unta tidak akan mampu membawaku lagi. Lagi pula aku tidak menyukainya." Nabi pun bersabda, "Aku tidak akan membawamu kecuali dengan anak unta." Ini adalah canda Rasulullah SAW kepada Ummu Aiman. Hanya saja, sekalipun beliau bercanda, namun tidak mengatakan kecuali yang benar, sebab setiap unta adalah anak unta. Ummu Aiman adalah seorang wanita yang cadel suaranya. Suatu ketika, beliau ingin menyuruh kaum muslimin pada perang Hunain dan berkata, "Sabatallahu aqdamakum." Semoga Allah mengistirahatkan kaki kalian. Padahal, mungkin yang dimaksud adalah Sabatallahu aqdamakum. Semoga Allah mengokohkan kaki kalian. Karenanya Nabi bersabda, "Diamlah wahai Ummu Aiman," karena adalah seseorang yang cadel lisannya. Suatu ketika Ummu Aiman masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan mengucapkan salam. "Salamun alaikum," dalam kurung keselamatan bukan atas kalian. Padahal yang dimaksud adalah Assalamualaikum. Akan tetapi beliau memberikan rukhsah kepadanya untuk mengucapkan salam. Salamun alaikum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.